sama seperti teman-teman Indonesia lain-lainnya, itu kita kayak, ih, aku nggak pengen cobain, ih, itu apa? Kita udah judge duluan, padahal belum masuk mulut. That's very wrong, guys. We're not supposed to do that. Aku bahkan sekarang tidak bisa membedakan apa perbedaannya, karena udah ngerasa, to both of these countries like this for me now. It's the most amazing experience which I can't get anywhere, especially in Indonesia. Namaste Merados. Untuk video interview hari ini, mari kita perkenalkan Kak Tata, seorang mahasiswi yang sekarang sedang berkuliah di Savitri Bai Phule Pune University. Kira-kira bagaimana ya perasaannya selama ia belajar di India? Yuk disimak video kali ini. Video ini merupakan kerjasama bersama PPI Komisariat Maharashtra. Merinos, selamat datang kembali ke channel kami Thai Elks Belajar di India. Jika kalian mau belajar lebih tentang India, klik subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Saya akan mulai memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikadek Tata Febriani dan saya biasa dipanggil Tata. Dan saya sedang berkuliah di Pune University, jurusan Bachelor of Business Administration, spesialisasinya di International Business. Jadi saya bisa dibilang salah satu penerima ICCR, beasiswa dari pemerintahan India di tahun 2022, dan saya berasal dari Bali, kelahiran tahun 2004. Bagaimana pandangan Anda tentang India sebelum berkunjung? Dari pandangan saya pribadi, bisa saya bilang saya lebih nggak ngejudge sih. Kayak saya tidak terlalu punya pandangan yang buruk dari awal, karena memang purely waktu saya lihat saya keterima beasiswa itu kayak oke, aku bakalan ambil ini beasiswa. I don't have any expectation what will be India look like, but kalau kakak tanya, mungkin aku bisa bilang kayak ramai, terus kumuh, tidak aman, jorok, karena yang aku lihat di YouTube itu kebanyakan video seperti itu. Jadi sebelum aku ke India, aku dulu research tentang kampus yang aku datengin, aku research tentang Pune, karena aku kebetulan kuliah di Pune, salah satu wilayah di Maharashtra. Jadi aku search specifically untuk wilayah itu, dan kebetulan orang-orang Indonesia, mereka lebih banyak nge-shootnya yang mungkin makanan-makanan yang unik di India, seperti itu. Jadi secara nggak langsung itu otak itu kebawa kayak, oh India tuh kayak gini ya. I expect nothing, like whatever it will be, I'll take it. Setelah bersekolah di India, bagaimana pandangan Anda berubah? I can say like pandanganku benar-benar berubah 180 derajat. India is not that bad. India tidak seburuk itu, aku bisa bilang. Aku jujur aku merasa nyaman di sini. Aku ngerasa aman di sini, dan India tidak sejorok itu. Depends lagi di mana kalian tinggal. Depends even in every places in all countries all over the world. There must be some places kayak mungkin yang kotor, mungkin yang bersih. Jadi pinter-pinter kita mau milih tinggal di mana gitu sih menurut aku. Jadi setelah aku datang ke India, aku realize kayak, oh, it's not as bad as what people thought, what people try to give me imagination what India is. Kayak gitu sih. Jika boleh tahu, apa alasan Anda memilih belajar di India? Untuk alasan sendiri yang sepertinya udah aku mention di awal, aku kebetulan salah satu penerima beasiswa ICCR di tahun 2022, dan aku dapat beasiswanya fully funded dari India government. Karena itu aku datang ke India, dan juga selain itu jurusan yang aku dapetin itu adalah international business. Dan as we know, negara India itself, the GDP of India is like growing so fast. So I feel like in that time, going to India is a right decision for me, especially to learn about business, especially untuk belajar tentang bisnis, untuk ambil jurusan international business. Menurut aku itu merupakan suatu keputusan yang tepat. Apakah IELTS atau TOEFL diperlukan untuk mendaftar di Universitas India? Kalau dari sepengalaman aku itu diperlukan. Selain itu juga akan lebih membantu kita untuk mengerti pembelajaran di kelas, akan lebih membantu kita untuk
lebih paham dan lebih percaya diri kalau kita ada TOEFL atau kita ada IELTS. Seperti itu sih kalau dari pandangan aku pribadi. Jadi untuk semisal kita memulai kuliah itu kan langsung pakai bahasa Inggris ya. Jadi kita nggak kagok, kita nggak terkejut gitu dengan oh pakai bahasa Inggris. Jadi udah biasa. Bagaimana pengalaman Anda di kampus? Seperti fasilitasnya, perpustakaan, kantin, atau laboratorium? Untuk di kampus aku sendiri, itu aku di Savitri Bai Puli University, salah satu kampus negeri yang ada di Pune. Satu-satunya kampus negeri, mohon maaf, satu-satunya kampus negeri yang ada di Pune. Untuk fasilitas sendiri, aku bisa bilang oke sih. Kita punya library yang buka sampai jam 11 malam. Kita ada laboratorium dan kebetulan aku jurusan bisnis, aku nggak pakai laboratoriumnya. Dan kita ada kelasnya juga oke, but I can say it's not as good as what I expected. And again, karena itu adalah kampus negeri, so kita tidak bisa expect much dari kampus negeri yang ada di India. Overall, it's all good. Hostelnya juga bagus, international girl hostelnya bagus, kelasnya juga bagus, ada sport complex juga. Jadi kalau pengen main bulu tangkis bisa, kalau pengen basket bisa, volley bisa. Overall it's good. Sebagai kampus negeri, overall it's all good. Kalau menurut aku. Berapa banyak mahasiswa internasional di sana? Dan dari negara mana saja? Untuk di Pune sendiri itu ada banyak sekali mahasiswa internasional ya. Aku bisa bilang lebih dari 30 negara dan Pune juga terkenal dengan the Oxford of the East. People usually say it's the Oxford of the East. Jadi ada banyak mahasiswa baik itu internasional, baik itu mahasiswa India datang ke Pune untuk belajar. Jadi kita bisa bilang Pune itu kayak Yogyakartanya Indonesia lah ya. Untuk mahasiswa internasional ada 30 lebih negara, aku nggak bisa mention satu-satu, mungkin aku bisa bilang kayak ada dari Bangladesh, ada dari Bhutan, ada dari African country, Asian country, ada dari Korea juga, dari Japan, dari South Africa, dari Zimbabwe, ada banyak banget Nigeria, 30-40 negara lebih. Bagaimana dengan pelajarannya? Lebih banyak teori saja atau ada prakteknya juga? Kalau untuk aku sendiri, kebetulan aku jurusan bisnis administrasi. Sadly, itu hanya teori. Kita tidak terlalu ada praktek. Mungkin ada praktek kalau kita ada project. Biasanya dosen kita suruh kita buat project, kayak project on research on marketing, maybe research on whatever aspect that we choose. Jadi biasanya di situ kita doing a research. Tapi overall itu di kampus mostly 90% itu teori sih, teori basis. Enggak ke yang praktikal. Karena jurusanku kan International Business BBA. Mungkin yang praktikal kalau di India itu lebih ke jurusan seperti computer science, habis itu biotechnology, lebih ke yang science BSc seperti itu. Apakah ada jaminan kerja dari perusahaan tertentu untuk lulusan? Untuk jaminan kerja sendiri aku bisa bilang tidak ada karena kami mahasiswa, semua mahasiswa ya, bukan hanya dari Indonesia, dari semua negara, setelah kami lulus, kami harus balik ke negara masing-masing. Jadi kami tidak, kalau ada, misal jika ada perusahaan yang bersedia untuk sponsorship working visa, then we can stay. Hanya kalau kita ingin kerja itu tidak memungkinkan karena even sebagai as a student kita tidak bisa take a part-time job. Kita harus fully a student, jadi tidak bisa kerja, tidak ada part-time job di India. Once we graduate, kita harus directly go back to our country, seperti itu. Dan kita juga setiap tahun itu harus perpanjang yang namanya RP atau Resident Permit. Jadi Resident Permit kita dapat dari Bonafide Certificate. Bonafide Certificate itu salah satu sertifikat yang menyatakan kalau kita mahasiswa di universitas ini. Jadi setiap tahun kita harus perpanjang. Seperti itu. Kalau RP sudah expired, kita harus balik. Misal kalau ada perusahaan yang mau nge-recruit kita, mereka melihat kalau kita sebagai aset dan mereka mau nge-sponsor untuk visa kerja kita, yang memungkinkan untuk kita tetap di India.
But overall dari kampus itu tidak membolehkan sih. Jadi kita once we finish our studies, kita selesai kuliah, kita harus langsung balik sebelum visa RP kita, resident permit kita expire. Seperti itu. Bagaimana dengan biaya kuliah di India? Untuk biaya kuliah di India sendiri, aku bisa bilang it's quite cheap. I mean like not expensive, it's very affordable. Untuk di kampusku sendiri, karena aku adalah kelas international business dan aku kelas internasional, itu harganya lebih agak tinggi. Untuk di kampusku sendiri, itu fees-nya sekitar 25 juta per tahun ya, per tahun. Seperti itu. Cuman kalau di kampus lain itu biasanya mereka lebih murah sih, yang aku tanya teman-teman aku. Cuma di kampusku sendiri itu fees-nya sekitar 20-25 jutaan karena aku kelas internasional. Seperti itu. Bagaimana biaya hidup di sana? Termasuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya? Oke, untuk biaya hidup aku bisa bilang India jauh lebih murah daripada Indonesia. Jauh lebih murah. I realize this thing. Jadi kita bisa hidup sejuta itu cukup, menurutku sejuta cukup kalau kita, jadi sistemnya di kampus itu kita ada mes itu namanya kayak kita dapat makan 3 kali sehari, kita bayar kayak dalam mungkin 200.000 per bulan, seperti itu tergantung dari kantinnya ambilnya berapa. Jadi kita bisa langsung makan di mes, makan di kantin, mereka sediain makan pagi, makan siang, makan malam. That's it, it's enough. Jadi mungkin sejuta it's enough untuk stay in India, untuk survive in India. Apakah makanan dan minuman di India cocok untuk Anda? Jujurly cocok, but still at first sama seperti teman-teman Indonesia lainnya itu kita kayak aku nggak pengen cobain, itu apa, kita udah judge duluan padahal belum masuk mulut. That's very wrong, guys. We're not supposed to do that. Kita nggak bisa ngejudge when we're not even try the food. Kita harus coba dulu, kita masukin ke mulut, dan after that we can judge. Karena aku di awal seperti itu, aku waktu lihat makanannya kayak nggak mau coba. But then waktu aku paksa diriku untuk makan, that's good. The food is very good. Even now I prefer to eat Indian food compared to like continental food. Dan untuk makanan favoritku sendiri itu aku suka butter chicken. Apapun yang dimakannya pakai nasi, kayak chicken curry, butter chicken, chicken tikka masala, seperti itu. Yang apapun yang dimakan pakai nasi aku suka. Apakah makanan halal mudah ditemukan? Oke, makanan halal sangat amat mudah ditemukan, sangat amat mudah. Karena India itu kan most of the people are vegetarian. So it's quite difficult to find beef actually. It's quite difficult to find beef, even to find pork it's quite difficult. Pork is very expensive here. Babi itu agak mahal sih, aku bisa bilang mahal babi itu di sini. Dan sapi juga, karena sapi itu di beberapa state itu dilarang. Dan it's very easy to find halal food in India, sangat gampang. Chicken is available not everywhere. Di Pune sendiri it's available everywhere, dan lebih ke makanan vegetarian sih. Apakah Anda merasa senang dan nyaman tinggal di India? Ya, saya bisa bilang saya merasa senang dan nyaman tinggal di India. Karena yang saya bilang tadi, kita ada banyak, terutama di Pune ya, saya bilang di Pune, di kota Pune, kita ada banyak teman internasional, kita ada di kampus juga nggak boring, kita pengen, kayak di hostel, kita ada banyak teman di hostel, jadi ngerasa kayak nggak stres aja, dan lebih kayak ini adalah kehidupan mahasiswa, kayak gitu, lebih enjoy. Jadi aku pribadi ngerasanya lebih enjoy. Mungkin kalau kakak nanya orang-orang, cerita orang-orang nggak akan sama dengan ceritaku sih ya. Mungkin ada yang beberapa yang bilang aku nggak enjoy, aku nggak suka. Mungkin ada yang bilang aku enjoy, but aku sendiri I really enjoy. Aku sangat amat senang, aku sangat amat bersyukur aku kuliah di India, seperti itu. Sudah berkunjung ke beberapa kota di India? Kurang lebih 2-3 state aku sudah sempat ke Goa. Goa itu kayak daerah pantainya India gitu. Orang-orang bilang itu Goa itu adalah Balinya India ya.
Lalu aku sudah pernah ke Delhi juga, aku sudah sempat ke Varanasi, itu Varanasi, aku kurang tahu itu Uttar Pradesh, sepertinya Varanasi, aku lupa. Ke Varanasi, dan aku sudah ke Rajasthan, ini ke Jaipur. In Varanasi, it's not that bad. I feel like I come there because karena ada Diwali, jadi itu acara tahunan. Aku waktu datang di sana, it was crowded, but then it was manageable. Not as bad as how it's shown on the social media. I managed to explore the place as a girl. I managed to do that. I managed to enjoy it during the festival. So it was totally fine. It was totally fine. Kota mana saja yang paling menarik? Untuk kota favorit, itu menurutku aku paling suka dari segi cultural, aku paling suka Jaipur sih. Karena sebelum aku datang ke India juga, aku udah notice mengenai Jaipur ini. Sebelum aku datang ke India, aku ada banyak lihat video-video mengenai keindahan, the beauty of Jaipur, the beauty of Jaisalmer. Jadi, Jaipur itu sudah menjadi wishlistku saat aku sampai di India. Aku bisa bilang kota favoritku tuh India, but to live, I still choose Pune. To live and to stay for like a long time. Bagaimana pengalaman Anda terkait keamanan dan kenyamanan di India? Untuk di kota Pune sendiri, aku bisa bilang itu aman banget ya Kak. Aku bisa bilang itu aman banget. Dan aku yakin, I agree that all of my girls, international students, if I tell them to come to my room now, they'll agree with me that Pune is very safe. So I would say Pune is like very safe, just like for girls as well, for boys as well. Seperti itu. I can say it's safe. Again, it depends on where are we staying, where we choose to stay. Bagaimana toleransi agama di India menurut Anda? Untuk toleransi agama, karena di lingkungan aku tuh international student, kita sangat amat menghargai yang namanya agama satu sama lain. Jadi, karena aku di hostel, misal kalau ada perayaan-perayaan besar mungkin dari temanku yang Hindu Bangladesh, atau temanku yang Sri Lanka Buddhis, atau temanku yang Sri Lanka Hindu, itu biasanya kita ke kamar mereka, kita happy what, happy Diwali, happy Tihar, my Nepali friends, mereka punya Tihar yang namanya. Kita biasanya ikut merayakan, atau temanku yang Muslim juga Bangladesh, kita ikut merayakan Eid juga. Jadi it's all we respect each other. Even waktu kalau ada galungan, they say like selamat galungan untuk aku juga. They used to ask where is the fruits tata, like that. So yeah, all of them is very respectful towards each other, I can say. Apakah Anda pernah menyaksikan sistem kasta mempengaruhi interaksi sosial selama berada di India? Menurut aku enggak sih ya, karena balik lagi aku nggak terlalu ngerti bahasa Hindi, jadi teman-teman aku pada ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau mereka communicate with each other, aku nggak bakal ngerti mereka ngomong apa. Cuman sejauh ini aku nggak ada ngelihat sih kayak kasta mempengaruhi. Mungkin ada beberapa teman aku juga bilang mereka hanya mau mainnya sama yang the same caste with them. Mereka nggak mau main sama yang different caste. Aku pernah dengar, cuman aku belum pernah menyaksikan secara langsung mengenai hal tersebut. Seperti itu. Seringkali kita melihat pandangan yang beragam tentang India di media sosial. Apakah pengalaman Anda selama di India sesuai dengan apa yang sering ditampilkan di media? No, enggak semua. Aku bilang enggak semua. Karena I feel like yang mereka tampilkan di media sosial itu lebih ke they never show the beauty of India. That's the first thing that I notice. Mereka tidak pernah, I don't know why mereka selalu nge-record sesuatu hal yang bad. Mereka tidak pernah lihat like the positive side, which they need to do at some point. Jadi menurut aku it's not fully 100% represent India. One video it can't. It's not possible to represent 100% India is look like that. No. There is a lot to explore. Even same in Indonesia. Bahkan sama di Indonesia juga kan. I went to Jakarta, even though I'm not living in Jakarta. I've seen like people staying under the bridge. I've seen a lot of like even slums area. I've seen that. So same thing works in India as well. Kita bisa melihat beberapa orang yang tinggal under the bridge, but again at the same time
there's still so many beautiful places that we can visit, that we can see, and we can enjoy like that. And they can show on the social media. Apakah Anda pernah merasa khawatir untuk berkuliah di India karena pengaruh dari sosial media? Aku pribadi enggak, but my parents did, orang tua aku. Jadi what happened was, waktu aku keterima beasiswa, kedua orang tua aku seperti adik nggak usah kesana aja, kuliah di Bali aja. But then deep down I really wanted to go out of Indonesia and I got the chance. Aku dapat kesempatan untuk belajar ke luar negeri. So kenapa aku harus menolak tawaran itu dengan hal 1, 2, 3 video yang even I'm not sure it's true like that, right? So I told my parents, even kakak aku try to make both of them understand what I want. So they slowly understand and they okay, you take your own path then you can go like that. Itu lebih ke parents sih kalau dari sisiku, bukan ke akunya. Akunya when I get to know that I got the scholarship, I was like okay, no matter what I'll go to India like that, I'll go there. Apa pengalaman Anda yang tidak terlupakan selama di India? Pengalaman yang tidak terlupakan, aku bisa bilang teman-teman aku sih. Without them, I don't think my India journey, my studies here will be as beautiful, will be as colorful as how it should be. I have so many amazing friends. Aku punya banyak banget teman-teman, even it's Indian, even it's international, all of them is very amazing people. Mereka sangat amat baik, mereka sangat amat open, dan I got to learn a lot from them, even the languages, bahasa mereka, makanan mereka, kondisi negara mereka. We used to exchange, ideas. We used to exchange our culture indirectly ketika kita ketemu. It's the most amazing experience which I can't get anywhere, especially in Indonesia. I won't experience this thing if I'm not coming here to India. Apakah Anda merasa ada kesamaan budaya antara Indonesia dan India? Dari antara dua negara ini aku bisa bilang mirip. Karena waktu aku datang ke India, aku tidak terlalu merasakan yang namanya aku di luar negeri, like how to say, kayak I feel like it's little bit same like Indonesia from the weather, but the people is different. At first I was like agak sedikit terkejut. I mean kayak kita bisa melihat orang Indonesia, terus melihat orang India itu agak sedikit terkejut di awal waktu aku pertama kali datang. Cuman overall it was kind of the same. Aku bahkan sekarang tidak bisa membedakan apa perbedaannya karena udah ngerasa both of these countries like this for me now. Jadi aku merasa kayak bingung. Untuk bahasa sendiri itu kita ada kesamaan banyak. Karena aku baru tahu bahasa Indonesia itu akarnya dari Sanskrit. Dan ada beberapa bahasa yang kita punya sama. Jadi kalau teman India aku ngomong bahasa Hindi, at some point I got like a new vocabulary. Oh, bukannya itu bahasa Indonesia ya? Dan aku tanya mereka, aku confirm, oh ya, it's the same meaning. Untuk kesamaan budaya, aku bisa bilang iya. Dan kebetulan juga aku Hindu ya. Jadi for the God kita nge-worship Tuhan yang sama, cuman caranya berbeda. Dan makanannya juga mostly aku ngerasa at some point we have same, but then the concept mereka mengubah sedikit-sedikit, but then it's actually come from the same roots. Aku ngerasanya seperti itu. Jadi many times I feel like, oh ya, in Bali kita juga kayak gini, oh ya, di Bali kita juga kayak gini. One thing, di Bali kita ada tradisi terkenal namanya Nyepi, or Silent Day. And at the same time, in Goa, itu mereka juga ada salah satu tradisi yang dimana mereka buat like a big doll, which look like ogoh-ogoh. Biasanya tuh mereka di Bali sendiri itu mereka biasanya buat ogoh-ogoh untuk hari raya Nyepi. Dan di Goa sendiri mereka ada tradisi khusus yang dimana itu juga memperlihatkan ogoh-ogoh. Jadi aku ngerasa kayak it come from the same roots actually.
this ogoh-ogoh, but then we call it in a different name, we do it in a different way, but then it comes from the same root. Apakah Anda akan merekomendasikan siswa atau siswi dan orang tua untuk belajar di India? Yeah, I would like to recommend India for the Indonesian student to come here to study. India is good for study, especially for engineering or for sciences. It's good for study, even for business as well. Aku ngerasa kayak jangan terlalu kemakan omongan dari media sosial. India is not that bad. I'm telling once again, India tidak seburuk itu. So there is a lot to see in India. Tidak hanya makanan-makanan yang diobok-obok. What is that? I was like, no. There is a lot more to see. I'm telling it once again. We can't just judge a country by makanan yang diobok-obok. No way. It's a very good opportunity if orang Indonesia ingin datang ke India. I 100% say yes if they want to come. You should come like that. Adakah kata penutup untuk mahasiswa atau orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk belajar di India? Untuk kata-kata penutup, kalau dari aku pribadi, India tidak seburuk itu. India is not that bad. India tidak seburuk yang teman-teman, bapak ibu bayangkan. There is a lot more to see. Even the education, it's good. Even the teacher, the professor, they are wonderful. Especially my professor, they are very wonderful. The friends, the exposure that we will get is much more than if we are studying in Indonesia. Even the cultural, it will shape like the students. It will shape us if we are going abroad, if we are going out of the countries. How will we, tackling out the problems? How will we solving the problems by ourselves? How to decide something, what is good for us, what is bad for us. So it's very good for our future, like that, aku bisa bilang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalian bisa terus pelajari tentang budaya dan fun facts tentang India di channel kami Thai Ups Belajar di India. Jadi jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komen di bawah video ini. Kabia Vidana Kana, Firmilenge.